Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mariano Yos Emmanuel Kuato, peserta dari SMPK Alvarez Paga. Saya akan menceritakan tentang asal mula padi versi daerah Lio yang berjudul Bobi dan Nombi. Konon, ada dua bersaudara bernama Bobi dan Nombi. Keduanya merupakan anak yatim piatu. Untuk menyambung hidup, keduanya mengemis ke sana kemari. Suatu hari, tibalah hati seorang ibu janda kepada Bobi dan Nombi. Ibu janda itu bernama Ndoi yang tinggal di Monikuro. Bobi dan Nombi dirawat dan dimanjakan oleh ibu Ndoi seperti anak kandungnya sendiri. Suatu hari, tibalah kemarau yang amat panjang sehingga membuat masyarakat bertanya-tanya, apa yang terjadi? Maka masyarakat pun pergi untuk menghadap Mosa Laki untuk menanyakan apa gerangan yang sedang terjadi. Mosa Laki pun menjawab, itu karena ada kesalahan dan dosa yang dilakukan warga di kampung itu. Akhirnya muncullah di benaknya bahwa Bobi dan Nombi lah yang melakukan dosa dan perbuatan zina itu. Padahal keduanya itu saudara kandung. Mereka beramai-ramai menuduh Bobi dan Nombi. Hal itu tentunya ditentang oleh Ibu Ndoi sebagai orang tua angkat mereka. Namun, usaha dari Ibu Ndoi tidak membuahkan hasil. Mosa Laki pun memerintahkan mereka untuk menangkap Bobi dan Nombi. Tapi keduanya itu sudah lari dari kampung itu. Akhirnya, mereka menemukan Bobi dan Nombi di bawah lereng bukit Kelinida. Bobi dan Nombi pun lari. Tapi masyarakat semakin marah sambil menghunuskan parang dan juga tombak. Akhirnya, karena darah yang banyak itu keluar dari tubuh mereka, maka mereka tidak bisa berlari lagi. Warga-warga pun menangkap mereka, lalu membawa mereka ke Bukit Kelinida, tempat yang sangat angker dan jarang didatangi warga. Bobi ditempatkan di sisi timur dan Nombi di sisi barat. Keduanya dibunuh dan dicincang sebagai sili atas dosa dan kesalahan mereka. Setelah itu, warga pun pulang dengan berharap hujan akan segera turun. Tapi hujan tidak turun dan kemarau semakin garang saja. Mereka khawatir bahwa Bobi dan Nombi masih hidup kembali. Mereka pun kembali ke Bukit Kelinida untuk memeriksa jasad Bobi dan Nombi. Tapi yang mereka temukan ialah tanaman serupa ilalang yang menyerupai tempat itu. Mereka pun melihat-lihat dan memetik bulir-bulir itu. Warga yang bernama Dale dan Sera lalu mengupas biji-bijian itu. Tampaklah warna putih dan merah. Mereka mengusulkan bahwa itu adalah darah dan dagingnya Bobi dan Nombi. Setelah itu, mereka pun membawanya pulang. Sesampai di kampung, tidak ada seorang pun yang berani terlibat, yang berani untuk memakan buah itu. Ternyata pilihan itu jatuh kepada seorang janda. Mengapa janda? Karena tidak ada seorang pun yang terlibat atau memakan buah atau bijian itu. Lalu
Mereka mengundi. Pilihan itu jatuh kepada seorang janda yang bernama Pare. Pare tidak berani memakannya, tapi karena ancaman dan desakan dari Mosalaki, Pare pun berani memakannya. Sudah banyak biji yang dimakan oleh Pare, tetapi tidak ada tanda bahaya yang mengancam jiwa Pare. Setelah itu, janda kedua yang bernama Wole pun memakannya. Tapi tidak ada tanda bahaya yang mengancam jiwa Wole. Karena masih merasa heran, warga pun berambuk untuk memakannya. Sejak saat itu, biji tanaman itu yang dinamakan Pare dijadikan sebagai makanan pokok. Sejak saat itu, diusulkan kepada anak cucu agar sebelum ditanam harus dicampur terlebih dahulu dengan emas dan batu hitam. Serta usai panen pun harus dipesta syukurkan sebagai peristiwa untuk mengenang Bobi dan Nombi. Sekian dan terima kasih.